billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian, jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus yayasan, ya, pengurus DKM, para sesepuh, para orang tua kami, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Muhajirin Al-Indah, juga jamaah semua yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup setelah kita dimatikan sesaat. Mudah-mudahan umur kita 53 hari ke depan masih ada. Insya Allah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Para sahabat, para salafus soleh, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, ya, selamatkan hamba sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Wa tasallam Ramadan di Ramadan juga selamat buat kita. Artinya kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah, ya, pada bulan-bulan Ramadan. Kemudian kita minta bahwa amalan mutaqabbalan, apa yang kita lakukan terkhusus pada bulan Ramadan itu semuanya diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau setidak-tidaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Rajab ini, ya, sekalipun ada yang meragukan derajat kesohihannya, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banan wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk arba'atun hurum, ya, bulan yang mulia. Bulan dari 4 bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran atau ayat 36 itu arba'atun hurum. Sejak Muharram sampai ketemu Rajab setidaknya 5 bulan kita nungguin. Masa udah ketemu Rajab kita anggap biasa, ya, masa setelah ketemu Rajab kita tidak berupaya untuk, ya, meningkatkan daripada kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya, padahal masa tunggunya aja 5 bulan, Pak. Sejak bulan haram sebelumnya ketemu bulan haram berikutnya. Jadi 3 yang berurutan kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nunggu lagi 5 bulan baru ketemu dengan bulan Rajab. Makanya alhamdulillah, ya, kita bisa bertemu bulan Rajab, ya, kita maksimalkan, ya, aktivitas ibadah kita. Masuk bulan Sya'ban, lagi-lagi Rasulullah warning, ya, karena bulan Sya'ban itu dimana orang banyak lalai, ya, orang banyak lupa. Baru ngeh ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jadi intinya jamaah sekalian, sepanjang perjalanan hidup kita itu penuh dengan apa? Motivasi, penuh dengan tarhib. Ya, bagaimana kita ini selalu bersemangat di dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita. Ya, karena memang sejatinya itulah tujuan, ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kata kendor.
atau jangan sampai kita beristirahat, karena di dunia ini belum waktunya istirahat. Istirahatnya itu, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ketika langkah kaki pertama kita sudah ada di surga, baru istirahat kita. Ya, istirahat dan menikmati ya segala jerih payah kita ketika kita hidup di dunia. Nah, oleh karenanya masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, jangan sampai kita dilalaikan, jangan sampai kita dilenakan oleh kehidupan dunia, ya, di mana banyak sekali manusia yang mereka alfa, ya, mereka lupa, bahkan tersesat ya, ketika mereka menjalani hidupnya di dunia. Padahal sejatinya hidup di dunia ini cuma 1,5 jam saja. Ya, jadi kalau di akhirat 1 tahun, 1 hari, ya, itu berbanding dengan 1000 tahun dunia. Ya, sementara umurnya umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun, dan itu artinya hanya 1,5 jam saja. Dirugi kita ya, kalau waktu yang sebentar itu justru kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di antara agar kita tidak termasuk menjadi orang yang rugi adalah bagaimana kita terus bersemangat mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Nah, tema kita pagi ini ya sebagai kelanjutan ya, boleh dikatakan ya, terkait dengan bahasan kita bulan yang lalu ya. Bagaimana konsep Islam terhadap upaya menjaga kelestarian alam. Dan bukan hanya ayat-ayat qauliyah saja ya, karena nyatanya setidaknya ada 8 ayat ya, di dalam Al-Quran ya, yang membahas atau yang berbicara tentang konsep kelestarian alam ya, bahkan lebih ya. Setidak-tidaknya ya di situ ada ya Al-An'am, As-Sajdah, An-Naml, kemudian surat At-Taubah, surat Luqman, surat Ibrahim, ya surat Al-Ahzab, surat As-Sajdah. Ya, kalau kita gali satu persatu dengan kaidah ilmu tafsir, ya luar biasa yang kita dapatkan. Ya, kenapa? Karena satu ayat saja kajiannya, kupasannya itu begitu, ya begitu luas. Ya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, ayat-ayat qauliyah kita sudah baca, tapi sayang ya, berapa banyak orang yang membaca untuk kemudian diamalkan. Baik itu ayat-ayat qauliyah yang ada lewat Al-Quran maupun penjabarannya melalui hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita bukan ahli tafsir, karena kita bukan orang yang paham bahasa Arab, karena kita bukan orang yang menerima wahyu, makanya Rasulullah Muhammad SAW jelaskan, jabarkan setiap ayat yang turun kepada beliau, ada asbabun nuzulnya, kemudian apa makna yang terkandung di dalamnya, beliau jelaskan dengan qaul, af'al, wa takrir, ya, dengan ucapan, perbuatan dan tindakan keputusan beliau atau ketetapan beliau. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, artinya buat kita orang Islam, sumbernya sudah jelas, sumbernya sudah lengkap ya, bahkan kita baca setiap hari, kita kaji setiap hari ya, tapi sayang Pak, ini ada sebuah survei dari UIN Jakarta tahun 2024 ya, survei terkait dengan religious environmentalism action. Jadi religious ini nilai-nilai agama, environmentalism ya adalah paham atau pemahaman seseorang terhadap lingkungannya. Kemudian action, bagaimana aksinya, bagaimana tindak tanduknya.
Artinya apa? Bisa dimaknai perilaku seseorang ya terhadap lingkungannya yang dibentuk oleh pemahamannya terhadap agamanya. Dan memang survei ini bukan hanya untuk orang Islam. Ada responden hampir 4.000 orang. Itu semua agama dijadikan sebagai sampel. Ternyata apa jamaah sekalian hasil dari survei nasional tersebut? Ya, ternyata pemahaman seseorang di dalam tata kelola lingkungannya yang didasarkan atas pemahaman terhadap agamanya itu hanya kisaran 60%. Ya, paling tinggi banget 68%. Apa artinya, Pak? Ya ternyata memang apa kata Allah tentang lingkungan hidup, apa kata Nabi tentang lingkungan hidup, itu belum kita pahami dan belum kita amalkan 100%. Itu masalah. Memang melebihi dari 50%, tapi belum sampai 70%, bahkan apalagi 100%. Artinya apa? Kesadaran itu harus terus ditingkatkan, harus terus ditumbuhkan, termasuk di dalamnya mengangkat tema-tema ini di dalam kajian-kajian kita. Nah, di sini masalahnya, Pak. Jadi jarang masjid, ya, musola, majelis taklim yang mengkaji tema-tema lingkungan hidup, padahal itu juga adalah ajaran Islam. Bahkan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan itu adalah bagian dari maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, ya, menjaga harta. Terus ya termasuk di dalamnya adalah menjaga lingkungan. Buktinya, ini ya, setidak-tidaknya 8-12 ayat bicara tentang lingkungan. Ini problem kita, Pak. Ya akhirnya apa yang terjadi? Tata kelola lingkungan hidup kita ya dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh kapitalisme, ya kaum pemodal. Siapa mereka punya duit banyak, mereka bisa beli hutan, mereka bisa alih fungsi hutan itu. Siapa yang punya duit banyak, ya mereka bisa eksplor minyak sebesar-besarnya, bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi sumber daya alam. Ya kalau bahasanya Pak Rizal Ramli namanya peng-peng, Pak. Atau peng-peng. Ya, pengusaha dan penguasa. Ya, oligarki. Jadi hutan-hutan kita kenapa rusak? Ya, beralih fungsi atas nama konsesi. Konsesi itu kan bisa jadi apa namanya? Pemberian, bisa jadi hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau pengusaha. Ya. Dan dampaknya kita sudah lihat. Ya, jadi rasanya tidak salah ya tema ini terus kita angkat. Ya, kenapa? Ya, karena yang kita lihat yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, ini dahsyat, Pak. Lebih dahsyat daripada tsunami ya 2004. Ya dampaknya. Kenapa? Sebab kalau tsunami itu hanya pesisir pantai, kalaupun dia menjorok airnya hanya 10 km paling jauh. Tapi kalau kerusakan hutan, ya alih fungsi lahan, hutan jadi kebun sawit, itu dari hulu sampai hilir, dari hulu sampai hilir. Ya perbukitan yang rusak, perbukitan yang gundul, bahkan kalau dilihat dari pesawat itu kayak motif batik. Ya, hutan yang rusak, hutan yang gundul, kayak motif batik itu dilihat dari pesawat. Kenapa? Ya kerusakan yang luar biasa. Makanya jangan heran ketika banjir bandang yang turun bukan hanya air,
ya, yang turun itu gelondongan kayu besar. Orang Padang menyebutnya galogo, ya, gelonggongan atau log, ya, log itu batang-batang kayu yang hanyut, ya, terbawa dengan arus banjir bandang. Nah, ini belum lama lagi terjadi lagi banjir bandang, ya, kayunya udah habis, yang dibawa batu, Pak. Ya, karena permukaan tanahnya sudah rusak, kayak batu-batu yang ada di dalam tanah ikut hanyut, terbawa. Ya, bahkan berita terakhir Kalimantan sekarang, ya, banjir bandang di Kalimantan Selatan, ya, tempatnya Raja Batubara, ya, Haji Isam. Nah, Haji Isam ini sering disebut namanya sekarang. Ya, kenapa? Dia mengerahkan tidak kurang 2000 ekskavator masuk Papua. Ya, Papua nggak lama lagi rusak. Lihatlah tangisan-tangisan saudara kita di sana. Mereka yang tinggal lama di tanah adat, ya, bahkan yang sudah punya sertifikat, ya, harus diusir atas nama kepentingan negara, ya, atas nama investasi. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena bukan Islam yang dipakai sebagai sistem untuk menata kelola alam kita. Dan Rasulullah sudah ngadu kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Abai kita terhadap Al-Qur'an. Allah sudah kasih peringatan, tetap saja kita balelo, tetap saja kita bandel, tetap saja kita membangkang. Kenapa? Serakah. Ya. Nah, hawa nafsu terus diperturutkan, gak akan pernah puas. Ya. Beredar video fitnah, siapa mereka yang mengatakan kalau RI 1 punya kebun sawit 1 hektar pun dia nggak punya, katanya. Diputar Pak debat presiden. Lah, panjenengan punya 120.000 hektar di sini, punya 200.000 hektar di sini. Kalau dibilang fitnah, orang ini yang ngomongnya harus ditangkap itu, Pak. Jadi gimana ya bahasa penguasa ini? Ya, kebangetan gitu. Bohongnya itu kebangetan banget gitu loh. Bohongnya itu telanjang banget, orang bilang. Ya, 1 hektar pun katanya nggak punya, fitnah katanya. Lalu siapa yang punya itu? Nah, di sini Pak, ya, karena bukan Islam yang dipakai. Entah sampai kapan Islam akan dipakai sebagai sistem untuk mengatur, ya, tata kelola alam di negeri kita. Dan salah satu diantaranya adalah yang digunakan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah konsep hikmah. Mungkin kita sudah terapkan, ya, adanya Suaka Marga Satwa, ya, adanya Taman Nasional, ya, ada Ujung Kulon, ada Gunung Leser, ya, ada kawasan di Jambi, Kerinci, ya, sudah ada memang, ya. Tapi masalahnya Pak, tidak konsisten ketika mengembangkan, ya, yang namanya konsep konservasi atau konsep hikmah. Ya, bahkan, nah ini saya baru dapat kuliah dari Profesor Dr. Tono Saksono, ya, 2 pekan yang lalu lah. Jadi beliau waktu mudanya itu keluar masuk kawasan hutan. Ya, beliau ahli astronomi, ya, tapi masa mudanya beliau ikut terlibat dalam proyek-proyek pemerintah untuk pemetaan, ya, pemetaan hutan. Jadi kalau kita lihat selama ini dengan Google Map atau Google Earth, itu masih dirasa kurang akurat. Ya, kan Bapak bisa download aplikasinya, bisa lihat, bahkan rumah kita gang-gangnya itu bisa kita lihat, ya, lewat citra satelit. Ya, tapi ternyata itu kurang akurat. Akuratnya bagaimana? Gunakan drone. Ya, dengan menggunakan drone ketinggian tertentu, ya,
dengan pencitraan sinar laser atau bagaimana, itu ketahuan Pak, berapa luas permukaan, berapa tinggi pohon, rata-rata ketinggian pohon. Kenapa? Kalau dari atas kan cuma lihat hijau aja, ya. Tapi dengan pemetaan lewat drone ini bisa ketahuan, bahkan jaraknya lebih akurat daripada Google Map atau Google Earth. Tapi masalahnya Pak, bukan salah ukurannya, ya. Ketika terjadi kecurangan, yang salah siapa? Yang salah yang mengukur. Padahal yang mengukur ini adalah pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, ketika bergeser koordinatnya 1 mili saja, ya, dari citra yang diambil oleh drone, itu sudah berapa Pak? Bahkan lahan-lahan konservasi, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional itu bisa kena. Diambil bahwa ini wilayah saya, ini hak saya, maka saya eksplor, baik kayunya maupun yang ada di dalam tanahnya, ya, bisa batu bara, bisa nikel, bahkan bisa emas, ya, bahkan sumber daya yang lain. Drone-nya kebakaran Pak. Kebakaran apa dibakar Pak? Pak, kebakaran apa dibakar kira-kira? Ya kan? Jadi bukan lagi rahasia umum. Ya, sampai 22 orang meninggal di Rawamangun itu. Jadi jangan salahkan orang kalau mengkait-kaitkan, ya. Termasuk kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya, kalau dikaitkan, kalau ditetapkan sebagai bencana nasional akan terbongkar semua siapa orang yang bermain di situ. Di Aceh, di Sumatera Utara, ya, Tesonilo, yang dari 58.000 hektar hanya tersisa 16.000 hektar. Kerusakan yang luar biasa Pak. Ya, atas nama investasi. Ya, orang terkaya yang punya kebun sawit di Sumatera, dia beli mall di Singapura 9,7 triliun, itu baru dari sawit doang yang di Sumatera. Bayangkan. Ya, makanya ada sindiran, ya, presiden kemana-mana bawa pohon sawit. Ya. Mereka yang Natalan pakai pohon pinus, ini presiden kemana-mana bawa pohon sawit Pak. Ya, jadi jamaah sekalian, inilah bentuk keprihatinan kita. Ya, kita sudah mewariskan lingkungan yang rusak, ya, untuk anak-anak kita. Ya, kenapa? Ya, karena kayu yang ditebang, pohon yang ditebang itu pohon yang sudah berusia ratusan tahun, dan untuk bisa tumbuh kan seperti juga menunggu waktu juga yang sama. Ya, dengan mudahnya bukan lagi ditebang Pak, bukan lagi digergaji, disensor, ya, tapi dicabut ke akar-akarnya. Ya, sehingga apa? Ya, bagaimana enggak gelontor itu air, ya. Baik, jadi jamaah sekalian, ini yang namanya hima, ya, ini salah satu di antara cara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga atau memelihara lingkungan. Ya, bagaimana beliau semasa hidupnya sudah ada beberapa kawasan yang memang dikembangkan, ya, untuk menjadi kawasan lindung, ya, hutan lindung atau semacam cagar alam. Nah, bahkan dalam satu hadis, ya, baginda Nabi SAW, ya, beliau bersabda, sesungguhnya Ibrahim memaklukkan Mekah sebagai tempat suci dan sekarang memaklukkan Madinah yang terletak di antara dua lava yang mengalir, ya, sebagai tempat suci. Pohon-pohonnya tidak boleh dipotong dan binatang-binatangnya tidak boleh diburu. Ya, di Sahih Muslim. Ini salah satu bentuk perhatian Rasulullah Muhammad SAW terhadap lingkungan. Dan sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah dikembangkan. Sekalipun gurun pasir, padang pasir yang panas,
di mana tumbuhan pohon-pohon terbatas. Ya mungkin sekarang aja Pak, ya kalau Bapak lewat antara Madinah ke Mekah naik kereta cepat atau naik bis, ya sudah nampak hijau. Ya apalagi di kawasan Taif, ya. Dan ada satu lagi kawasan namanya Abha, itu bahkan bersalju di sana, ya. Sejuk, dingin, bersalju, hijau, ya. Dan itu juga bagian dari kebijakan bahwa itu adalah kawasan hima, nggak bisa tidak, ya. Kalau tidak ada kebijakan, tidak ada undang-undang, ya, dari kerajaan Saudi yang mengatur, bisa dibayangkan Pak, bagaimana manusia akan merusak. Ada undang-undangnya saja, ya, beberapa kawasan dirusak, ya, seperti Madain Saleh berubah jadi kawasan wisata, ya, bahkan tempat-tempat yang terkutuk pada masa Nabi dahulu oleh MBS sekarang dirubah jadi tempat kasino, ya, bar, tempat konser, ya, alih fungsi. Sedang dibangun namanya Myung City, kota cermin, ya, yang panjangnya itu luar biasa, ya, lebarnya luar biasa, ya, kalau nampak dari sisi kiri sisi kanan dari luar itu ya hanya cermin saja, tapi di dalam itu kota. Atau tahun berapa itu selesai, ya, Myung City, Neom City, ya, bukan Neom kalau Neom penyakit. Sedang dibangun, dan itu artinya apa? Ya ada perubahan, ya, permukaan kawasan gurun, ya, yang terkena proyek tersebut. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, yang namanya hima, ya, nah, di sini ada beberapa teori Pak, pendapat saya ambil, ya. Jadi baginda Nabi SAW, beliau katakan bahwa hima itu adalah kawasan atau tempat tinggal yang menyenangkan. Jadi kalau Bapak ke puncak, ya, di situ banyak toko-toko milik orang Arab, parfum, makanan khas, masakan khas orang Arab. Bahkan mohon maaf, ya, yang namanya nikah siri di kawasan puncak itu marak. Oh, nikah siri Pak, ya, nggak tahu siri, nggak tahu mut'ah, ya, tapi di puncak itu memang terkenal, ya, sampai orang bilang itu puncak tempat orang Arab ganti oli katanya, ya, plesetannya begitu. Artinya apa? Ya itu karena puncak itu kawasan yang menyenangkan untuk ditinggalin, sejuk, adem, ya, tenang. Ya coba lihat nih saat-saat sekarang Pak, ya, kemacetan luar biasa, bahkan nanti menjelang pergantian tahun, ya, itu puncak itu seperti orang teriak-teriak Pak, pada saat tahun baru, main gede-gedean, suara musik, suara petasan dan sebagainya, ya. Nah, jadi tidak kita pungkiri kawasan itu menyenangkan untuk kita tinggali, karena Nabi bilang, ya, kawasan hima itu kawasan yang menyenangkan. Ada pohon-pohonnya rindang, ada mata airnya, ya, ada binatang-binatang yang kumpul di situ, ya. Tapi sayang kata Nabi, ya, andai saja di sana tidak terdapat banyak ular. Nah, jadi gurun itu juga salah satu tantangannya adalah binatang berbisa, ya, ular diantaranya, ya. Apakah ular derik? Ya, biasanya itu kebanyakan derik, sejenis ular derik, ya, ular gurun, ya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi dari hadis ini saja kita bisa tahu bahwa hima ini memang kawasan yang indah. Ya, kita di rumah kita saja kalau pulang kerja capek, ya, lihat taman-taman di belakang rumah atau depan rumah ada kolamnya, ya, sebagai apa? Seolah-olah kita sedang healing, ya, melihat pandangan yang serba hijau, ya, gemericik air, ya, apalagi yang punya koleksi ikan-ikan mahal misalnya, ya, menyenangkan, ya, menyenangkan. Maka sedapat mungkin sekarang banyak konsep-konsep yang dikembangkan, ya, konsep taman,
Bahkan orang rela dengan biaya mahal mendatangkan koleksi-koleksi dari luar. Ya, ada namanya bottle tree dari Argentina, ya. Ada lagi pohon yang khusus dari, bahkan termasuk ya pohon-pohon mahal ya, dulu ada gelombang cinta, anturium segala macam. Orang rela untuk apa? Ngimpor dari luar. Ya, beli dari luar. Kenapa? Ya itu menyenangkan. Nah, tapi sayangnya jamaah sekalian, ya, dalam skala besar konsistensi dan komitmen untuk menjaganya ternyata rusak, ya. Bisa jadi atas nama kebijakan, ya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, ini saya ambil ya syarat ya hima. Jadi sesuatu kawasan dikatakan hima itu syaratnya apa sih? Ya. Yang pertama, ini berangkat dari goodwill. Goodwill itu keinginan dari pemerintah, penguasa. Kalau pemerintahnya nggak punya keinginan, nggak punya komitmen untuk menjaga, memelihara, ya, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, hutan lindung, ya jangan harap, Pak. Ya seperti sekarang, Sumatera habis hutannya, Kalimantan bisa habis hutannya, Papua juga habis hutannya, Sulawesi habis sudah hutannya, berubah jadi kawasan tambang, ya, termasuk di situ emas, nikel, batu bara. Itu yang terjadi. Jadi nggak lama lagi, ya, karena antara deforestasi dengan reboisasi, ya lebih besar deforestasinya, ya kerusakan hutannya. Itu yang terjadi. Sampai-sampai ada suara dulu ketika kita dijajah Belanda, nggak pernah tuh terdengar Belanda merusak kawasan hutan. Nah, kita baru 80 tahun merdeka, hutan-hutan rusak. Ya, hutan-hutan gundul, pulau-pulau rusak. Kenapa? Ya keserakahan manusia. Ya, zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada yang nyinyir, Pak. Ya, kalau Anda nggak setuju dengan pembangunan, nggak setuju dengan alih fungsi lahan, Anda Wahabi lingkungan. Ya, dibilangnya Wahabi lingkungan. Muncul istilah baru, Wahabi lingkungan. Ya, jadi para aktivis di Greenpeace, di Walhi, ya, di mana lagi para pencinta lingkungan itu dibilang Wahabi lingkungan. Prihatin kita. Ya kenapa? Ya mungkin udah dikasih tambang, ya, udah dikasih konsesi, ya hak lola hutan, ya akhirnya begitu suaranya. Ya, jadi lebih cenderung kepada ya upaya-upaya perusakan, ya, dibanding dengan upaya-upaya untuk justru memperbaiki. Ya. Nah, lihat bagaimana komitmen pemerintah kita. Ya, kita sadar pemerintah kita bukan pemerintahan Islam. Negara kita bukan negara Islam. Undang-undang kita bukan undang-undang yang digali dari hukum Islam. Tetapi negeri ini mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Jadi aneh kalau ada orang Islam nggak suka menerapkan syariat Islam. Nah, itu masalahnya, Pak. Sementara ya riayatul bi'ah ini bagian dari tujuan diturunkannya syariat. Kalau riayatul bi'ah atau menjaga tata kelola alam ini, ya syariatnya udah ngatur, syariatnya sudah menjelaskan begitu gamblang, tapi kita nggak pakai. Nah, di sini masalah. Kita buang sebagian dari Al-Quran, kita ambil sebagian dari Al-Quran. Nah, ini kenyataannya. Jadi goodwill pemerintahnya masih kita ragukan. Ya, banyak orang nggak percaya lagi sudah dengan pemerintah. Ya, terutama dalam soal ya, tata kelola lingkungan, itu nomor 1, Pak. Ya, kita harus sabar rasanya nunggu sampai Imam Mahdi turun barangkali. Ya, kapan Imam Mahdi turun kita nggak tahu. Ya, tapi hitung-hitungannya udah dekat. Ya, karena umur umat Rasulullah
ya, kurang lebih 1500 tahun. Nah, itu dari berita-berita nubuahnya begitu dan penjelasan para ulama, ya. Baik, yang kedua, hima ini harus dikembangkan sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan manusia. Allah Maha Pencipta dan Allah Maha tahu apa yang menjadi hajat makhluk yang diciptakannya. Termasuk kenapa diturunkannya para nabi dan rasul adalah dalam rangka itu. Tapi lagi-lagi ya kita lihat realitas. Ya. Undang-undangnya bagus, bumi, air, tanah, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana? Nah, di sini masalahnya. Rakyat yang mana yang sejahtera? Kita belum merasakan, Pak. Ya, apalagi mereka-mereka yang terusir ya dari tempat tinggalnya di kawasan hutan. Ya, suku-suku pedalaman, ya, suku Sasak, suku Anak Dalam, suku Asmat, ya masih banyak lagi saudara-saudara kita, Pak, suku-suku yang mereka akhirnya apa? Ya, terusir ya, dari lingkungannya. Kemudian area yang dijadikan sebagai hima tidak boleh terlalu luas. Nah, ini tentu kondisional. Situasi dan kondisi Mekah dan Madinah saat itu ya tentu berbeda dengan kita Indonesia. Ya, sudah ada ujung kulon, alhamdulillah. Ya, ada leser, alhamdulillah. Ya, tetapi tetap saja, Pak, karena manusia serakah tadi dia rusak. Dan dampaknya luar biasa, bukan hanya banjir bandang, ya, bukan hanya kerusakan permukaan tanah, tapi juga flora dan fauna yang ada di situ ikut terdampak. Ya, beberapa jenis hewan di negeri kita kalau nggak ada suaka marga satwa punah. Suatu saat mungkin badak hanya cerita saja, harimau Sumatera hanya tinggal cerita. Ya, yang namanya terenggiling hanya tinggal cerita, yang namanya bekantan, ya, hanya tinggal cerita, Pak. Ya, kenapa? Ya, karena kita sudah rusak. Nah, ini bekantan nih, Pak. Ya, jadi yang namanya suaka marga satwa, yang namanya hima ini ya harus berdampak positif, memberikan kesejahteraan bukan saja kepada manusia. Ya. Ini kita prihatin, Pak, badak setiap hari jumlahnya semakin kurang. Kenapa? Ya, selain tempat tinggalnya dirusak, ya badaknya diburu. Sementara Rasulullah melarang orang-orang Madinah ya menebang pohon dan memburu binatang yang ada di dalamnya. Kita udah dilarang. Siapa yang merusak, Pak? Bukan rakyat kecil yang nebang 1-2 pohon. Tapi orang-orang kaya yang nebangnya itu pakai apa? Pakai ekskavator itu. Ya, nggak mungkin gergaji tradisional bisa menebang pohon dengan diameter yang sangat besar. Tadi Bapak ke Kalimantan Selatan, ya, yang namanya habitat bekantan di sana, itu sudah jarang, Pak, sudah susah kita lihat bekantan. Ya, orang hutan, justru orang-orang luar yang peduli. Ya, untuk apa sih? Supaya nggak punah. Karena apa? Ini menjaga keseimbangan. Ya, hutan tropis kita itu menyuplai oksigen dunia. Kalau hutan trofisnya berkurang, sementara manusia bertambah, apa yang terjadi, Pak? Ya, suatu saat kita akan sulit bernafas. Polusi udara akibat industri udah luar biasa. Ditambah lagi dengan itu tadi keserakahan manusia menebang pohon. Ya, satu pohon bisa menyuplai 2-4 orang, Pak, oksigennya. CO2 yang kita keluarkan diserap oleh daun-daun pohon, ya pohon mengeluarkan O2, nah kita yang serap. Nah, ketika jumlah pohon ini semakin berkurang, suatu saat nanti manusia akan berebut oksigen, Pak, bahkan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan oksigen. Ya, karena film-film fiksinya itu udah ada. Ya, film-film fiksi terkait masa depan, ya, di mana orang bernapas harus pakai apa? Bukan lagi masker, Pak.
ya, tabung oksigen, ya, harus ditutup semua wajahnya. Itu bisa terjadi. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi syaratnya? Ya, keberadaan hima harus lebih menguntungkan daripada merugikan masyarakat. Nah, kalau yang kita lihat, berapa hitungan dampak bencana kemarin Pak di Sumatera? Ada yang menghitung 68 triliun, ya. Tapi ada lebih yang mengatakan 1.500 triliun. Kita nggak tahu yang mana yang benar datanya. Iya. Karena apa? Karena pemerintah nggak fair, boleh dikatakan tidak fair di dalam penyajian data-data ini. Iya. Jadi ada yang mengatakan 68 triliun, ada yang mengatakan sampai 1.000-an triliun Pak kerugian. Sejahtera dari mana? Iya. Alhamdulillah akhirnya pemerintah minta maaf, gagal menangani, dan setiap orang yang terdampak dapat 1 miliar Pak. Tapi sayang itu bukan di Indonesia, itu di Thailand. Ya. Sayang itu di Thailand. Ya, pemerintah gagal mengatasi dampak banjir, dan setiap korban yang terdampak dapat 1 miliar. Ya, itu negara tetangga kita Pak, ya, bukan Indonesia. Ya itu, jadi orang-orang yang sudah lama tinggal di situ, ya, bahkan sudah punya sertifikat, mereka harus terusir. Yang di IKN ada sertifikatnya, terusir, diklaim sebagai milik perusahaan ini, milik perusahaan. Itulah tadi Pak. Jadi hasil pencitraan lewat drone bergeser skalanya, ya. Kemudian kong kali kong pejabat dengan penguasa peng-peng tadi, ya, maka menangislah rakyat kita. Udah punya sertifikat, sudah ditetapkan hutan adat, hutan apa, kawasan hutan adat, tanah adat, ya tetap saja diambil atas nama investasi. Ada yang terjadi. Nah, jamaah sekalian, selanjutnya bagaimana juga para khulafaur rasyidin menyambung, ya, kebijakan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mereka juga mengembangkan konsep hima ini, ya, pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Nah, ini ada beberapa kisah sahabat jemaah sekalian. Ya, jadi pada masa Rasulullah itu ada orang melanggar, ada orang yang melanggar itu ada. Ya, bahkan suatu ketika seorang sahabat, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, ini ngelihat ada orang, ya, megang burung. Ya, oleh Abu Sa'id Al-Khudri diambil burung itu dan dilepaskan. Nah, kalau sekarang lihat Pak, ya, Bapak tahu burung-burung emprit itu, ya, bagi petani memang hama, dijaring segala macam gitu, ya. Kalau jumlahnya sudah over, memang bisa jadi hama. Ya, tapi dengan keberadaan burung ini juga pada hakikatnya menjaga keseimbangan. Ya, di Jepang itu Pak pernah ada proyek, ya, untuk mengantisipasi penyebaran jenis ular tertentu, maka dikembangkanlah di satu pulau. Ya, apa yang terjadi? Oh, ternyata over jadinya Pak. Ya, pulau itu penuh dengan ular. Akhirnya berubah lagi programnya. Ya, jadi yang model-model begini, ya, konservasi, ya, memang harus melalui proses penelitian yang mendalam. Ya. Mungkin kita di sini di kota nggak ngalamin Pak. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang punya sawah, punya kebun, kawasan hutan? Ya, mereka tanam ini rusak oleh tikus, rusak oleh monyet, rusak oleh gajah. Ya, kenapa bisa begitu? Bukan gajahnya yang salah, ya, bukan harimaunya yang salah masuk ke kampung, bukan. Kenapa? Mereka sudah nggak punya sumber makanan, itu masalahnya. Mereka sudah nggak punya tempat tinggal. Ya, akhirnya apa? Mereka merangsak ke pemukiman nyari makanan. Ya, namanya binatang Pak. Ya, tidak ada kemampuan untuk mendaur ulang, tidak ada kemampuan untuk menanam. Ya, mereka hanya bisa menikmati. Nah, ketika sumber makanan mereka dirusak oleh manusia, nah, rasakan sendiri akibatnya, ladang-ladang habis. Ya. Nah, ini terjadi jamaah sekalian.
Nah, juga pernah ada seseorang yang nebang satu pohon, ya, oleh sahabat juga dihukum, dipukul. Kenapa? Rasulullah memerintahkan kalau ada orang yang merusak lingkungan, ya harus diberi sanksi. Nah, sekarang nih katanya sudah ada sanksi-sanksi, Pak. Misalnya denda, ya, sekian miliar. Ya, tapi kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lihat, ya, bencana musibah yang terus menerus, ya, terutama berkaitan dengan hutan, ya, ataupun lahan-lahan yang seharusnya dia menjadi hima sebagaimana di dalam konsep Islam, ya, kalau itu dirusak maka jangan salahkan siapa-siapa, ya, salahkan diri kita sendiri sebagai, ya, sebagai manusia, ya. Nah, ini menarik, Pak. Ya, pada masa Rasulullah ada orang lihat, ya, ada rubah yang lagi dikepung, mau ditangkap, ya. Ada sahabat mencegah. Terus Abu Hurairah juga pernah bilang, jika aku melihat kijang di Madinah, aku tidak akan mengganggu mereka. Ya, jadi ini satu gambaran betapa bagaimana Islam itu, ya, betul-betul menjadi rahmat. Bukan saja buat manusia, tapi juga buat flora dan fauna, ya, binatang dan segala biota, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Baik, jemaah sekalian, tentu nggak cukup waktu kita untuk menggali konsep hima yang lebih detail, ya. Jadi pada intinya bahwa sejarah sudah membuktikan, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, masa Rasulullah Muhammad SAW, juga para khulafaur rasyidin, bahwa konsep ini sudah betul-betul diimplementasikan, ya. Dan kalau kita melanggar, Dr. Yusuf Qaradawi menyebutnya Anda sudah kafir bi'ah namanya. Nah, jadi ada istilah khusus, siapa orang yang merusak lingkungan maka sesungguhnya dia sudah kafir, ya, bukan kafir secara akidah tapi kafir bi'ah. Ya, karena dia sudah kufur nikmat, ya, dia sudah kufur nikmat, merusak, ya, anugerah alam yang Allah berikan kepada kita, ya, manusia. Nah, lihat, Pak, belum kering, ya, akibat banjir bandang, lalu lintas kendaraan-kendaraan yang ngangkut kayu itu terus, ya, sampai akhirnya rakyat, ya, di Aceh itu ada yang bakar, ya, mungkin begitu harus dihukum. Ya, kalau pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, ya, jangan salahkan juga kalau rakyat mengambil tindakan tegas. Ya, sebagaimana sahabat tadi, ya, ada sekelompok orang mau nangkep rubah, ya, biarin, lepas. Ada orang ngerangkeng burung, ya, ada sahabat negur, lepas. Ya, bahkan Abu Hurairah membiarkan. Ya, kalau beliau melihat, ya, ada binatang liar, ya, termasuk di sini kijang, ya, beliau biarkan. Ya. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, waktu jam 5:37 sudah masuk waktu terbit, dan rencana ini ada penyerahan, ya, donasi untuk Aceh, ya, untuk Sumatera. Nah, ini, Pak, yang saya bilang motif batik nih, ya. Jurusak, ya. Reforestasi dan deforestasi, ya, lebih besar deforestasinya. Nah, ini data-datanya saya cari dapat, ya. Nah, termasuk Raja Ampat pun sekarang sudah rusak. Nah, Haji Isam, ya, kerahkan 2000 ekskavator masuk sana. Nah, ini dampak, Pak, yang sampai hari ini di Aceh Tamiang ini masih, ya, boleh dikatakan mencekam, ya. Kenapa? Karena alat berat belum bisa masuk, ya, untuk membenahi, ya, terutama lumpur-lumpur, ya, masih manual. Ya, beberapa kawan yang sampai masuk ke sana mengabarkan, ya. Jadi memang situasi dan kondisinya belum dikatakan baik-baik saja. Ya, listrik, kebutuhan BBM dan sebagainya, ya, ini menunggu janji pemerintah, katanya mengerahkan 50 helikopter, ya, bahkan ada staf presiden mengatakan 200 helikopter di awal tahun, yang keburu mati, Pak. Ya,
Di awal tahun kan masih nunggu lagi sepekan ke depan. Ya, saudara-saudara kita sudah banyak yang ya kalau mereka nggak mati karena banjir ya mereka mati kelaparan, kedinginan, ya sakit nggak ada obat, ya Allah. Itu yang terjadi, Pak. Baik, jemaah sekalian, untuk selanjutnya ya ini nanti ada penyerahan donasi korban banjir ya dari DKM melalui Dewan Dakwah. Alhamdulillah kami tahap pertama sudah menyalurkan 40 juta rupiah untuk Kota Bekasi aja, Pak, ya belum digabung dengan Provinsi Jabar dan Lasnas Dewan Dakwah Pusat. Jadi sudah diantarkan, ya tim sudah turun ke sana, bahkan sudah sampai Aceh. Dari Kota Bekasi saja ada 2 genset yang kita kirim, kemudian obat-obatan, selimut, yang makanan, ya, beras juga termasuk. Ya, jadi kurang lebih 40 juta yang sudah kita salurkan. Alhamdulillah, itu pun dari jamaah semua, dari donatur. Nah ini kita buka tahap kedua, ya Alhamdulillah Dewan Dakwah dipercayakan oleh DKM Al-Muhajirin ya untuk menyalurkan donasinya. Ya, jadi saya kira itu ya bahasan kita tentang himah. Mudah-mudahan Bapak nggak bosan, nggak jenuh Pak bicara lingkungan. Kita mungkin bukan siapa-siapa, ya kita tidak tinggal di kawasan hutan, jauh dari perbukitan, ya. Tetapi kita punya kewajiban, ya kita tetap dituntut, ya untuk menjaga kelestarian alam sepanjang yang kita bisa. Kenapa? Karena itu perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah bagian dari tujuan diturunkannya syariat. Ya. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, yang kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada Allah baik wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.